Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bestiana Mai Wijayanti dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 04874136 dari UPBJJ Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video praktikum tugas 3 untuk mata kuliah basis data. Video kali ini kita akan mempraktikkan yang pertama praktikum transaksi dan juga yang kedua praktikum basis data terdistribusi. Masih dengan menggunakan ERD rumah sakit yang sudah pernah dibuat pada tugas 2. Yang pertama, kita akan mempraktikkan transaksi terlebih dahulu. Kita ke localhost. Yang pertama saya sudah mengaktifkan service modul untuk MySQL dan Apache di SEMcontrol. Kemudian kita masuk ke database rumah sakit. Transaksi ini berfungsi untuk menjaga konsistensi data. Perintah yang akan kita praktikkan dalam transaksi ini antara lain commit, rollback, checkpoint, dan juga trigger. Yang pertama, kita akan mempraktikkan commit terlebih dahulu. Kita masuk ke routine, kemudian create new routine. Lalu kita beri nama. Yang pertama, saya akan menambahkan data di tabel pasien, namun tanpa perintah commit terlebih dahulu, supaya kita bisa melihat perbedaannya. Nah, di sini saya akan menambahkan data pasien dengan ID pasien 6, kemudian nama Bian, alamat, dan juga jenis kelaminnya. Nah, ini sudah berhasil, kita tambahkan transaksi 1. Kita coba execute untuk memanggil transaksi 1. Jika kita panggil transaksi 1 di sini, maka terlihat bahwa ID pasien nomor 6 sudah berhasil ditambahkan. Namun, kita akan coba cek di tabel pasien. Nah, di sini tidak muncul. Hal ini dikarenakan kita tidak menggunakan commit. Kita akan kembali ke prosedur. Kemudian kita praktikkan jika kita menggunakan commit. Perintahnya sama seperti transaksi 1, namun kita akan menambahkan perintah commit di bawah select all from pasien. Nah, ini sudah berhasil terbuat transaksi 2. Kita coba execute untuk memanggil transaksi 2. Di sini sudah tampil ID pasien yang kita masukkan. Kemudian kita akan cek di tabel pasien. Nah, di tabel pasien juga sudah berhasil. Hal ini karena kita menggunakan commit. Jadi, kesimpulannya, jika sebuah perintah SQL baik memasukkan, mengubah, atau menghapus data telah dijalankan namun tidak menggunakan commit, maka perintah tersebut tidak akan merubah data pada tabel. Selanjutnya kita akan praktik ke perintah kedua, yaitu rollback. Rollback ini digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Kita masuk ke rutin, kemudian kita tambahkan untuk transaksi 3.
Misalnya di sini saya akan update data pasien, mengubah nama pasien menjadi Tama. Untuk ID pasien 6. Kemudian kita masukkan perintah rollback. Commit. Nah, di sini sudah berhasil. Kemudian kita coba execute untuk transaksi 3. Nah, bisa terlihat di sini bahwa nama pasien tidak berubah. Dia tetap Bian sesuai dengan nama pasien sebelumnya karena kita menggunakan rollback. Jadi perubahan yang kita lakukan tadi tidak terjadi. Kita akan coba lagi untuk rollback ini. Transaksi 4. Nah, di sini saya masukkan 2 perintah, yaitu yang pertama, memasukkan data ke tabel pasien. Kemudian kita rollback, lalu ada update nama pasien. ID pasien 6 kita ubah menjadi Tama. Kita execute. Kemudian kita cek di tabel pasien. Untuk ID pasien 6, namanya sudah berubah menjadi Tama yang tadinya adalah Bian. Kemudian untuk perintah insert tadi tidak terjadi karena sudah kita rollback. Kemudian kita akan lanjut praktik untuk perintah ketiga, yaitu checkpoint. Checkpoint ini merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Kita create new routine, kemudian kita namakan menjadi transaksi 5.
Nah, pada perintah ini saya memasukkan 3 perintah insert, di mana insert yang pertama kita simpan di save point dengan nama point 1, kemudian insert yang kedua kita lakukan rollback ke save point point 1. Lalu insert yang ketiga, ini sudah berhasil, kita coba execute. Kita cek di tabel pasien. Nah, dari tabel di sini terlihat bahwa data yang masuk ke database hanya pasien ID 7 dan 9. Sedangkan pasien ID 8 tadi tidak masuk ke database karena dilakukan rollback ke save point point 1. Selanjutnya kita akan mempraktikkan trigger. Trigger ini merupakan perintah atau event yang dapat memicu perubahan database. Sebelumnya saya akan menambahkan 2 tabel baru, yaitu tabel obat dan transaksi obat. Kita create tabel. Yang pertama adalah obat. Nah, ini sudah berhasil membuat tabel baru. Kemudian kita akan menentukan foreign key-nya terlebih dahulu di tabel transaksi obat. ID pasien ini merupakan foreign key. ID obat juga merupakan foreign key. Setelah itu kita akan membuat relasinya di IRD di menu designer. Ini sudah berhasil kita buat relasinya. Kemudian kita akan mempraktikkan trigger. Sebelumnya saya akan menambahkan data di tabel obat. Kita insert.
Nah, ini sudah berhasil memasukkan data obatnya. Kemudian kita akan mempraktikkan trigger. Kita masuk ke database rumah sakit, menu trigger, kita namakan trigger TG jual. Tabel yang kita pilih yaitu transaksi obat. Time-nya ada dua pilihan yaitu before dan after. Before ini dilakukan sebelum sebuah perintah seperti insert, update, dan delete dilaksanakan. Sedangkan after ini dilakukan setelah sebuah perintah insert, update, atau delete dilaksanakan. Kita coba after insert. Di sini kita bisa memasukkan perintah triggernya. Update obat, set stock sama dengan stok dikurangi new jumlah. Where ID obat sama dengan Nah, kita akan mencoba di tabel transaksi obat. Kita insert. Seandainya di pasien 4, obatnya 2, jumlah 5. Nah, ini di tabel transaksi obat terjadi transaksi pada ID pasien 4 dengan ID obatnya adalah 2, kemudian jumlah yang dibeli adalah 5. Kita cek pada tabel obat. Nah, di sini terjadi perubahan pada ID obat 2, di mana stok sebelumnya adalah 20. Sedangkan setelah ada transaksi, maka hasilnya stok berkurang. Dari yang 20 dikurangi 5 menjadi 15. Jadi trigger ini merupakan pemicu jika ada perubahan pada baris sebuah tabel di database. Selanjutnya kita akan masuk ke praktikum kedua yaitu basis data terdistribusi. Praktikum ini akan menggunakan dua komputer yaitu komputer 1 Windows dan komputer 2 Ubuntu yang sudah diinstal pada VirtualBox sebelumnya. Untuk yang pertama, kita akan melakukan konfigurasi di komputer 1 Windows terlebih dahulu. Kita masuk ke menu replication. Pada primary atau master replication, kita configure, kemudian pilih yang ignore all databases, replicate, pilih database rumah sakit, kemudian untuk keempat perintah ini kita copy. Sebelum kita klik go, kita masuk ke SAM control panel bagian config MySQL. Nah, di sini kita akan paste perintah yang tadi sudah di-copy. Kita paste di sini. Oke, setelah itu kita simpan. Kemudian kita restart untuk modul MySQL-nya. Nah, jika sudah kita klik go. Nah, di sini akan tampil primary status yang ada variabel dan value yang nanti digunakan untuk konfigurasi pada komputer 2. Setelah itu kita akan membuat user akun baru. Di sini kita tulis username, kemudian hostname ini adalah alamat IP Ubuntu. Kita cek pada bagian Ethernet. Nah, ini adalah IP address Ubuntu yang akan digunakan. Setelah itu masukkan password.
Kemudian bagian administration kita checklist untuk yang replication client dan save. Kemudian kita klik go. Nah, ini sudah berhasil membuat akun user baru. Selanjutnya kita masuk ke database rumah sakit. Kita akan melakukan export. Nah, setelah berhasil di-download, saya akan memindahkan file tersebut ke flash disk. Kemudian kita akan masuk ke konfigurasi pada komputer 2 Ubuntu. Di sini saya akan memanggil file yang tadi sudah di-download. Nah, ini sudah terdeteksi flash disk saya. Lalu kita akan copy file database SQL rumah sakit ke komputer 2. Selanjutnya, kita akan masuk ke SAM control panel melalui terminal. Kita pindah directory. Kemudian kita akan run untuk SAM control panelnya. Nah, kita sudah masuk, kemudian bagian Apache dan MySQL akan kita start. Jika sudah running, kita masuk ke localhost phpMyAdmin. Setelah itu kita akan melakukan import database. Sebelumnya kita create database dulu. Lalu klik import dan kita akan pilih filenya. Selanjutnya kita klik import. Nah, ini sudah berhasil import database rumah sakit ke komputer 2. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi replikasi pada komputer 2. Kita masuk ke menu replication, kemudian nah di sini bisa change or reconfigure primary server. Username kita masukkan yang sudah dibuat pada komputer 1, begitu juga dengan password. Hostnya ini adalah alamat IP komputer 1. Untuk mengeceknya bisa menggunakan ipconfig pada command prompt komputer 1. Setelah itu sebelum klik go kita masuk ke konfigurasi MySQL. Nah, pada bagian di bawah server ID 2, kita akan copy use server ID yang ada di sini. Kita paste, kemudian kita tambahkan perintah replicate to db sama dengan rumah sakit. Setelah itu, sebelum kita klik save, kita akan mengubah hak akses. Kita ubah hak aksesnya untuk yang MyCNF. Nah,
Nah, kemudian kita kembali ke sini, ke myCNF, lalu baru kita klik save. Klik OK, kemudian kita akan restart untuk MySQL dan Apache-nya. Jika keduanya sudah running, kita masuk kembali ke localhost replication, baru kita klik Go. Nah, di sini ada notifikasi connection to server is disabled, please enable. Berarti kita masuk ke directory phpMyAdmin, Taco libraries. Nah, kita atur hak aksesnya terlebih dahulu. Untuk config default PHP. Setelah itu kita akan ke other location, Ubuntu, optLAMP, phpMyAdmin, libraries, kemudian kita akan buka config default PHP. Nah, pada bagian ini harus bernilai true. Di sini sudah true, kita save. Kemudian kita kembali ke localhost dan kita refresh. Kemudian kita akan masuk ke MySQL. Kita pindah directory terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke MySQL. Nah, di sini sudah masuk ke MariaDB. Kita akan stop slave-nya terlebih dahulu. Kemudian kita akan reset slave. Nah, di sini kita akan melakukan change master. Kita kembali ke komputer 1, kemudian lihat di primary statusnya. Nah, ini adalah variabel dan value yang akan kita gunakan untuk konfigurasi. Nah, untuk lebih meyakinkan mengenai value ini, saya akan melakukan beberapa tes atau pengecekan. Nah, di sini untuk value filenya MySQL bin 10 ya. Tadi di sini masih 6. Selanjutnya kita masuk ke komputer 2 kembali. Nah, di sini kita akan melakukan change master. Master host-nya kita menggunakan IP pada komputer 1. Kemudian master usernya adalah Kristiana, lalu master password, kemudian master log file,
Selanjutnya master love post ini position 371. Oke, kemudian kita start sleep. Nah, di sini jika bagian Slave IO running adalah yes statusnya dan juga Slave SQL running yes, maka sudah berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian replikasi. Untuk menguji replikasi sudah berjalan baik atau belum, kita akan melakukan perubahan data pada database komputer 1. Lalu kita akan lihat di database komputer 2. Yang pertama, saya akan coba untuk pada tabel obat. Saya akan menambahkan data obat di sini. Di komputer 1 sudah masuk data keempat yang barusan saya insert. Kemudian kita akan cek tabel obat pada komputer 2. Nah, di sini sudah muncul obat yang barusan saya masukkan di komputer 1. Maka replikasi ini sudah berjalan dengan baik. Demikian video praktikum ini saya buat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan pada saat praktikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.